langsung aja kita bahas selanjutnya. Ada pertumbuhan penduduk. Nah, ini kalian nggak perlu hafalin kayak, aduh Kak, gimana nih, susah banget rumusnya. Gampang aja, tinggal kalau misalnya pertumbuhan penduduk alami ya udah kematian sama kelahiran aja. Angka kelahiran dikurangin angka kematian. Udah selesai gitu doang. Terus pertambahan penduduk nih. Pertambahan penduduk ya berarti melibatkan dua faktor itu, faktor alami dan faktor non alami. Non alaminya ada imigrasi dan emigrasi ini. Dan yang ketiga ada DT atau double rate kalau nggak salah, nah guys. Aku kayaknya ngantuk juga guys. DT itu doubling time atau double time gitu guys. Nah, rumusnya itu TA atau tahun awal plus 70. 70-nya ini tetap, jadi mau berapapun angkanya, 70-nya ini tetap, dan yang R adalah persentase pertumbuhan penduduk, diambil angkanya aja. Nah, langsung aja kita bahas guys. Sebenarnya ini kalian nggak perlu diangkatin juga, karena mungkin jarang juga keluar di UTBK, cuma gak ada salahnya juga kan buat belajar, soalnya UTBK itu out of the box banget guys. Kalian jangan meremehkan UTBK, soalnya kayak widih tiba-tiba ada nih soal yang kayak gini gitu, dan kita nggak bisa nebak juga ya. Nah, ini kalian bisa banget coba ditemenin sama kucing di sini. Dicoba dulu boleh nih. Tadi dicoba dulu. Nih, kalian bisa coba. Kalau misalnya kalian masih penasaran sama hasilnya, boleh banget tanya aku di Twitter @chamomile. Atau kalian mau nanya aku di line juga boleh. Nah, selanjutnya kalau menghitung kelahiran gimana nih Kak? Nah, yang pertama ada CDR atau angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar itu secara keseluruhan, misalnya di suatu daerah atau di suatu negara, jumlah kelahiran dalam 1 tahun itu berapa. Terus per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dan dikali 1000. Terus ada GFR, ada angka kelahiran umum. Misalnya B-nya itu jumlah bayinya. Terus ini adalah jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dikali konstantanya 1000. Terus ASBR itu ada angka kelahiran pada kelompok tertentu. Kelompok umur tertentu, misalnya jumlah bayi yang lahir pada wanita kelompok umur tertentu. Misalnya ada berapa bayi sih yang lahir di wanita yang berusia 49 tahun misalnya. Terus ada BX per PX itu jumlah penduduk wanita pada kelompok tertentu. Jadi berapa wanita yang berumur 49 tahun itu, dan yang terakhir adalah konstantanya. Jangan lupa buat dikaliin 1000. Pokoknya ini diingat-ingat aja sih, dikaliin 1000 semuanya. Yang kematian itu juga gitu guys. Yang pertama ada CDR, angka kematian kasar. D-nya itu jumlah kematian pada pertengahan tahun per jumlah penduduknya dikali 1000 atau konstantanya. Yang kedua ada IMR, jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari 1 tahun per jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1000. Dan yang ketiga ada ASPR, di mana angka kematian pada kelompok umur tertentu DX merupakan angka kematian pada kelompok umur tertentu. Yang kedua ada DX, jumlah kematian pada kelompok umur tertentu, misal yang meninggal pada usia kurang dari 10 tahun gitu guys misalnya. Terus ada PX, jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Yang jangan lupa semuanya harus dikali sama konstanta, yaitu konstantanya 1000 guys. Langsung aja kita bahas. Nah, yang selanjutnya ada komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk itu? Komposisi penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia. Nah, ini metodenya ada 2, dependensi rasio dan seks rasio, dan itu fungsinya juga beda-beda. Dependensi rasio ini untuk mengetahui seberapa besar sih kemajuan suatu daerah, seberapa besar kesejahteraan suatu daerah gitu guys. Jadi cara menghitungnya adalah dengan membagi antara penduduk yang non-produktif per penduduk produktif. Yang non-produktif ini meliputi usia 0 sampai 14 tahun
dan usia lebih dari 65 tahun. Nah, sedangkan penduduk yang berusia produktif ini usianya 15 sampai 64 tahun. Jadi untuk mengetahui suatu daerah itu ekonominya tuh sejahtera atau nggak sih, angka ketergantungannya tuh tinggi atau nggak sih, gitu guys. Nah, yang selanjutnya ada sex ratio. Sex ratio ini untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Jangan lupa dikali 100%. Ini juga jangan lupa ya dikali 100%. Jadi ini buat mengetahui berapa sih banyaknya jumlah penduduk laki-laki, berapa banyaknya jumlah penduduk perempuan. Gitu guys. Ini juga mungkin bisa kalau bisa kalian nemuin soal diketahui besar seks rasio sebesar 714. Berarti artinya 714 orang laki-laki itu ada di setiap 1000 wanita gitu guys. Oke, kita lanjut. Nah ini penting banget buat kalian pelajarin, tapi nggak perlu kalian hafalin karena kayak kalian bayangin aja. Inti dari belajar geografi adalah bayangin, lihat secara langsung, lihat case nyatanya, lihat bentuk nyatanya, apalagi kalau kalian belajar tentang hidrosfer dan lain sebagainya, harus banget lihat gambar, jangan malas buat searching Google. Kalian udah ada fasilitas yang namanya Google, itu harus digunakan ya buat nyari misalnya gambar delta itu kayak gimana, gambar piramida penduduk itu kayak gimana, piramida penduduk ekspansif itu kayak gimana. Nah langsung aja nih guys, kita bahas piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk konstruktif. Yang pertama kita bakalan membahas tentang piramida penduduk ekspansif nih guys. Jadi mulai dari bawah ini tuh usia 0 sampai selanjutnya, sampai mungkin lanjut usia ya. Nah, pada piramida penduduk ekspansif ini, angka kelahirannya itu lebih besar. Bisa kita lihat di bagian bawahnya, itu lebih panjang gitu ya. Jadi angka kelahiran penduduknya lebih besar dibandingkan angka kematiannya. Nah, terus dampaknya apa sih dengan adanya piramida penduduk ekspansif ini? Dampak adanya piramida penduduk, dampak suatu negara atau suatu daerah yang piramida penduduknya ekspansifnya adalah mereka pasti membutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak karena suatu saat bakalan terjadi lonjakan tenaga kerja karena banyaknya kelahiran. Nah, terus dampak lainnya juga membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih banyak. Jadi misal suatu daerah SD-nya cuma 1 nih, SD-nya cuma 1, SMP-nya cuma 1, SMA-nya cuma 1, tapi penduduknya itu banyak banget. Nah, itu harus segera menambah fasilitas pendidikan yang lain supaya nggak ada nih anak-anak yang putus sekolah. Dan selanjutnya ada dampaknya adalah tingginya angka ketergantungan nih. Nah, seperti yang kita ketahui kalau angka ketergantungan itu dengan membagi penduduk usia non-produktif per usia produktif. Nah, untuk di piramida penduduk ekspansif ini yang berusia kurang dari 14 tahun ini udah pasti banyak banget sih guys. Nah, itu bikin angka kelahirannya angka ketergantungannya semakin tinggi. Nah, yang kedua ada piramida penduduk stasioner, yaitu jumlahnya seimbang. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, kalau piramida penduduk ekspansif ini biasanya di negara-negara berkembang, kayak di Indonesia gitu. Di negara-negara yang nggak menerapkan KB dan lain sebagainya. Nah, piramida penduduk stasioner ini jumlah kelahiran dan kematiannya itu sama gitu guys. Jadi ya seimbang lah. Biasanya ada di negara-negara maju yang udah bisa mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Tapi sulit juga ya mencari negara yang seimbang. Biasanya kalau berkembang itu justru lebih ke arah tingginya angka kelahiran, sedangkan negara maju itu lebih ke piramida penduduk konstruktif yang bakal kita bahas hari ini guys. Jadi piramida penduduk konstruktif atau piramida penduduk batu nisan biasanya atau tua itu didominasi oleh penduduk lansia. Jadi lebih banyak orang yang berusia lansia, orang tua daripada anak-anak muda nih guys. Nah ini dicirikan dengan besarnya angka kematian dibandingkan angka kelahiran gitu guys. Jadi ini juga bisa menyebabkan angka ketergantungannya juga tinggi nih.
Nah, karena penduduk pada daerah ini tuh, pertumbuhannya tuh semakin hari semakin menurun, jadi mungkin suatu saat bakalan ya menurun terus atau bahkan nggak ada kelahiran sama sekali gitu. Karena, angka kelahirannya tuh rendah banget guys, dibandingkan angka kematiannya. Nah, langsung aja kita bahas yang selanjutnya. Oke, dan, mungkin ini kayak penutup di bab sumber daya manusia ya. Itu ada kepadatan penduduk. Yang pertama ada kepadatan penduduk kasar. Biasanya itu digunakan di kota-kota. Kepadatan penduduk kasar ini nama lainnya adalah kepadatan penduduk aritmatika nih. Nah, caranya gimana nih Kak? Caranya adalah membagi jumlah penduduk dalam satuan jiwa per luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Nah, ini kenapa ada di kota-kota besar, karena, eee, ini meng ini menggunakan luas wilayah semuanya guys, jadi nggak kayak yang fisiografis dan agraris yang menggunakan luas lahan pertanian, ini menggunakan luas wilayah semuanya. Jadi cocok banget buat daerah-daerah kota yang mungkin banyak daerah kumuhnya dan gitu-gitu guys. Dan yang kedua, ada jumlah kepadatan penduduk fisiografis. Ini jumlah penduduk per jumlah luas tanah pertanian. Dan yang terakhir ada jumlah kepadatan penduduk agraris. Nah, ini biasanya ada di daerah yang desa mungkin ya, karena lebih banyak lahan pertaniannya biasanya berupa sawah maupun pertanian-pertanian lainnya kayak tegalan gitu-gitu guys. Habis kita bahas nih contoh pertanian-pertanian. Nah, ini karena namanya agraris, jadi ini udah nggak pakai jumlah penduduk lagi guys. Ini pakainya jumlah petani gitu guys.